dan banyak fasilitas yang telah Allah bentangkan secara gratis dalam kehidupan ini. Saya pernah contohkan di pertemuan lalu, nikmat oksigen gratis. Allah curahkan air dari langit berupa hujan gratis. Banyak sekali fasilitas kehidupan yang telah Allah berikan, dan itu tujuannya untuk memudahkan kita dalam menunaikan misi kehidupan ini sebagai komitmen kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini hidup dengan komitmen. Ya, hidup dengan apa? Komitmen. Jadi saat roh itu ditanamkan kepada fisik di usia 4 bulan dalam kandungan ibunda kita, komitmennya komitmen bertuhan. Di surah ke-7 ya, Al-A'raf, di ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka mim bani Adama min zuhurihim ya dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah, nah ada yang memperdalam idz itu dengan memahami, mendalami, mengkaji. Karena tidak mungkin mengingat kalau tidak ada memori. Ya, ingat nggak kita pernah bertemu? Kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah ingat. Oke? Jadi mesti ada memori sebelumnya yang mengisi ruang dalam diri kita untuk kita ingat kembali. Nah, untuk mengingat itu maka Allah berikan informasi di dalam Al-Quran, informasi tentang penciptaan, informasi tentang siapa diri kita. Kok tiba-tiba ada gitu? Dari sebelumnya tidak ada. Nah, informasi itulah kemudian yang diisikan di ruang-ruang pemikiran kita, di akal kita, di diri kita. Lalu dengan informasi itu kita diminta untuk mengingat kembali tentang fungsi hidup kita. Disadarkan kenapa ada dari yang tadinya tidak ada. Nah, di antara ingatan yang harus kita tampilkan dari informasi penting itu adalah hidup kita ini bukan sekedar menjalani kehidupan biasa. Tidak tiba-tiba hidup lalu beraktivitas begitu saja, tidak. Semua punya risalahnya, punya misinya. Tumbuhan diciptakan hidup, punya tujuan. Hewan diciptakan hidup, punya aktivitas. Bahkan menariknya mereka teratur menjalani fungsi kehidupan itu. Ada hewan yang fungsinya itu ketika diciptakan memang untuk dimakan. Makanya senang ketika disembelih itu. Karena memang untuk dimakan. Ya, ada yang sapi misalnya, kerbau, ya, sampai agak kecil-kecil ayam dan seterusnya. Itu memang ada yang diciptakannya digemukkan, dimakan. Senang aja. Ya. Beberapa waktu lalu saya dari Solo itu 5:30 sarapannya itu sudah sate kambing itu. Saya berpikir, wah berapa kambing syahid sebelum subuh gitu. Tiap subuh gitu ya, itu sudah ada yang disembeli gitu. Memang fungsinya begitu. Ada yang memang fungsinya itu untuk keindahan. Ya, keindahan saja. Jadi diciptakan untuk ditatap. Ya, misalnya burung cendrawasih gitu kan. Burung kakatua. Pernah dengar misalnya sate kakatua gitu kan? Tidak. Dan ketika itu diganggu fungsinya, orang protes. Fitrah itu mengalir. Protes. Fitrahnya ditanamkan. Kenapa? Karena keluar dari fungsi. Ada yang fungsi tunggangan, ya, untuk membajak, macam-macam. Nah, sekarang kita yang dihisab dengan tingkat tertinggi loh di makhluk yang dihisab. Sekarang lihat fungsi kita apa? Keteraturannya bagaimana? Jangan sampai hewan yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi fasilitator, ya, melayani kehidupan kita supaya fungsi kemanusiaan kita berjalan dengan